Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Nah, ini dia menu buat intermittent fasting saya ya, yang 20 hari ini 20 jam lebih ya, 20 jam, koma 5 ya 25 jam setengah ya. Jadi karena saya masak di dapur, jadi ya tidak terasa dari jam 3 selesai jam 4 ya, sampai jam 4 lebih sekarang ya, jam 4.20. Nah, ini dia menunya, menu makan hari ini. Biasanya saya dada ayam tuh dipanggang ya, cuman ya bayangkan 13 hari dada ayam, telur dada ayam, telur dada ayam, telur sayuran. Nah, sekarang tadi barusan lihat adik saya makan mie ayam jadi saya juga mau makan yang berkuah-kuah ya, kabita gitu. Tuh pedas kabita gitu. Ya, tapi saya tidak banyak tuh, sambalnya juga sedikit sekarang ya. Tidak seperti waktu yang dulu-dulu harus pedas. Sekarang sih sudah pensiun, sudah mau istirahat, makan yang pedas-pedas. Nah, ini dia, lihat menunya. Ini saya kebutuhan kalorinya karena defisit kalori, setiap hari 500 kalori defisit. Dan karena saya olahraga sedang ya, seminggu 5 kali di rumah 30 menit, jadi kebutuhan kalori yang saya butuhkan itu 1400 sampai 1500 kalori. Nah, ini dia untuk menu pertama saya punya waktu 4 jam makan, dari jam 4 sampai jam 8. Dan ini kira-kira ini karena apa, dada ayam ini kurang lebih 600 kalori ya, 700 kalori lah dengan nasi. Ini nasinya 5 sendok, 6 sendok, sekitar 100 kalori ya. 1 sendok nasi 17 kalori. Nah, ini ada 5 sendok ya, sekitar 100 kalori ya kurang lebih. Ini sambal kita hitung semuanya. Ini sambal kira-kira 20 kalori ya, karena ada garam, dan ada ini bumbu yang lain ya, tuh garam. Ini kira-kira saya makan sekarang ini satu porsi ini 700 kalori ya. Saya butuhkan 4 jam ke depan itu 1500 ya. Masih ada waktu untuk makan yang lainnya ya. Nanti saya mau makan sayuran. Terus malam saya mau makan itu lagi, telur rebus aja ya. Karena laban bagus ya. Cuman yogurt bagus, tapi saya takutnya ada laktosanya. Itu tidak baik ya, laktosa itu lemak kan. Gula dari susu itu laktosa ya namanya. Jadi saya putuskan, kemarin-kemarin saya makan yogurt setiap malam, tapi sekarang mungkin saya akan ganti dengan telur rebus saja malam dan sayuran atau buah ya. Nah, ini dia menu makan saya hari ini, bakso bakso dengan nasi 5 sendok ya. Kenapa memilih nasi? Karena nasi lebih sedikit kalorinya dibanding dengan bihun atau mie atau saun ya. Saun itu 100 gram saun itu yang sudah direbus itu 80 kalori ya. Kalau satu mangkok ya bayangkan itu kira-kira 500 gram ya, karena besar kan kalau masukkan ke mangkok. Ya, kali saja jadi 400 kalori, yang mendingan nasi lah, dan tidak kenyang kalau makan bihun, makan mie, makan saun. Lebih baik nasi. Ini saya nasinya basmati itu. Basmati itu kalau Indonesia itu nasi bear ya, tuh. Nasi perah. Ini nasinya bear. Ayo mau makan yuk, saya sudah lapar. Ini sudah jam 4.30, saatnya makan. Selamat berpuasa intermittent fasting. Doakan saya, insya Allah saya bisa konsisten melakukan diet ini. Dan bukan hanya turun berat badan, tapi ya karena butuh ya, karena badan saya terlalu banyak lemak ya. Kurang lebih badan saya itu mengandung 45% lemak ya. Jadi saya mau turunkan ke 15% lemak biar lebih fit badannya, lebih sehat, pokoknya lebih aktif ya, lebih ceria lah, lebih, karena wanita usia 40 tahun. Saya mau bulan ini 40, bulan Juni sebentar lagi 41 tahun. Jadi harus benar-benar tidak terlalu banyak lemak di tubuh, biar apa? Biar sehat ya. Jantung saya sehat, kolesterol saya sehat, gula darah saya sehat. Itu tujuan intermittent fasting salah satunya. Bukan hanya untuk terlihat cantik atau langsing. Cantik, langsing insya Allah hanya bonus, tapi kesehatan nomor satu. Ya, itu saja tujuan intermittent fasting saya, itu kesehatan ya.
Ya saya tidak terlalu berat sebenarnya. Di tinggi saya 158, berat 62 kg, itu adalah berat maksimal untuk tinggi badan 158 cm, usia 41 tahun ya. Berat maksimal. Berat sehatnya itu berat idealnya 46 kilo sampai 55 kilo ya. Nah, saya melakukan intermittent fasting ini tujuannya untuk menurunkan ke 55 kg. Ya, syukur-syukur tahun depan bisa 50 kg ya. Tapi saya alhamdulillah sudah banyak kemajuan di 13 hari ini atau 2 minggu lah ya, kurang lebih itu sudah turun 3 kg ya. Itu penurunan berat badan yang sehat ya. Jadi 1 minggunya kurang lebih 1,5 kg itu sehat, tidak berlebihan, tidak ekstrim, karena saya makannya dijaga 1.500 kalori. Cuman karbohidrat sedikit, saya cut karbohidrat yang tadinya 1 piring penuh ya. Nah, sekarang cuma 5 sendok. Saya kenyangkan dengan protein, ayam, telur, terus sayuran ya, buah, minum air cukup sehari saya 3 liter minum air. Ya insya Allah ya. Jadi ya turunnya juga tidak sehat lah, seminggu itu 1,5 gram, 1,5 kilogram bukan gram ya. Ya itu saja, ini dia tuh banyak saya makan baksonya juga, tidak khawatir karena ini baksonya tidak banyak mengandung tepung, karena dari 1 kilo dada ayam cuma 3 sendok tepungnya tuh. Jadi saya tidak khawatir banyak karbohidrat di dalamnya, banyak gula karena dari tepung. Ya nanti saya buat sayurannya, saya mau makan protein dulu ya, utamakan kalau diet intermittent fasting itu protein dulu yang masuk. Protein dan nasi bagus digabung sekalian ya. Tapi kalau misalkan tidak makannya nasi, nanti bisa juga protein awal, nanti nasi belakangan ya, karbo belakangan. Yaitu saya belajar tipsnya dari Aderai juga, intermittent fasting juga dari Aderai. Pokoknya harus banyak belajar ya, karena selama ini diet saya itu selalu gagal, setak, turun naik ya. Tapi ya tidak terlalu berat sih, berat badan saya itu paling tinggi kemarin itu sebelum Ramadan tuh 68 kilo. Terus bulan Ramadan turun 5 kilo. Nah setelah Ramadan, Lebaran, kebanyakan makan cookies, makan biskuit, makan kue kering, naik lagi dari 65, dari 63 kan turunnya 5 kilo pas bulan puasa. Dari 65 naik 63 naik lagi 65. Nah sekarang 65 turun lagi diet intermittent fasting. Saya sudah alhamdulillah sudah bisa 13 hari ya, continue jalan 13 hari sudah turun 3 kilo. Jadi sekarang 62 kilo ya. Bagi siapapun ini diet ini saya utamakan itu untuk siapa? Untuk kenyamanan diri saya sendiri ya. Bukan saya ingin dilihat oleh orang lain bagaimana ya, tidak. Saya ini buat kenyamanan. Karena apa? Kalau duduk perut saya itu ada 3 lapis ya, terus terang ya. Kalau duduk itu saya malu kalau duduk ya. Untuk kenyamanan pribadi saya harus tutup pakai bantal misalkan kalau bertamu ke siapa, karena lipatan perut itu terlihat sekali. Jadi seperti saya mempunyai 3 lapis perut dari atas. Saya malu, jadi makanya saya bukan untuk apa-apa, untuk lebih sehat, karena kan kalau lemak di perut itu bahaya ya, bisa pre-diabetes nantinya, itu bisa ke diabetes. Nah makanya saya mau kurangin lemak, memberantas lemak perut yang ada di tubuh dengan intermittent fasting insya Allah. Dan untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lainnya, misalkan ada gula darah, insya Allah bisa sembuh ya. Jantung insya Allah bisa sehat ya, insya Allah. Nah, itu saja sih masalah kesehatan saya itu cuman di lemak ya. Dan ayo kita makan, karena makanannya sudah mulai dingin nih, sudah hangat, bisa dimakan, karena tidak baik kalau makan panas-panas, nanti bisa menyebabkan bloating atau kembung perut ya. Kalau makan panas-panas apalagi ada kuahnya panas, nanti tidak enak di perut. Tunggu aja sebentar dingin baru kita, bukan terlalu dingin lah, hangat-hangat kuku ya, baru kita makan. Ayo kita makan ya bersama Teh Imas nih. Lihat baksonya banyak, lihat tuh berapa, ini ada berapa bakso ya, mungkin ada 15 atau ya 15 bakso ukuran kecil ya. Tapi jangan khawatir karena ini dada ayam sebenarnya dengan telur, karena tepungnya sedikit. Dan saya bosan makan dada ayam terus dipanggang, di oven, di steak, bosan. Dada ayam tidak ada rasanya, kasar teksturnya juga, tapi kan saya butuh protein.
butuh protein untuk supaya kenyang lebih lama, karena kalau banyak karbo nanti mau makan terus. Kalau tinggi protein jadi tidak lapar. Saya puasa 20 jam itu alhamdulillah ya, tidak merasa lapar. Oke, itu saja. Masih bisa fitness di pagi hari juga saya. Tadi juga 1,5 jam. Itu karena apa? Karena makan protein, tinggi protein. Kemarin saya makan habis 5 telur, terus ada ayam 2 yang besar. Paginya saya bisa fitness 1,5 jam di rumah, olahraga angkat beban, dumbbell dan aerobik ya. Itu makanya kelebihan protein itu kalau dia itu yang benar ya, jangan makan 300 kalori ya akan lapar, salatri, nggak ada regdek, jadi makannya banyak. Nah makanya makan lagi, akhirnya dia gagal dietnya. Jadi harus tahu apa poinnya, pentingnya diet itu cukup protein supaya kenyang lebih lama ya. Protein itu mengenyangkan. Aduh, capek mau makan sekarang. Alhamdulillah. Saatnya makan. Ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.